ya. Namun gak masalah, mungkin mereka akan singgah dulu di beberapa checkpoint ya, lalu melanjutkan perjalanan mereka mungkin apakah entar bakal ke Kryptona juga atau ya udah coba untuk ubah strategi sementara masuk ke drop zone yang lainnya. Tapi kita lihat kali ini sejauh ini ya untuk menit-menit awal masih belum ada penumpukan yang terlalu signifikan. Berdekatan banyak tapi yang penumpukan atau tabrakan yang bakal terjadi di awal permainan mungkin akan sedikit terkurangi. Namun hati-hati, Surya yang bukan Surya Dharma. Ternyata kita lihat ada berdekatan dengan seorang Darkol. Ini Darkol cukup terpisah dengan teman-teman. Namun di sisi lain kita lihat Gareth ternyata harus menjadi orang pertama yang dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Jojo Azuri. Drama kedua terjadi di map yang bermuda dari Onyx sangat kesulitan, tetapi di sisi lain JRC masih dengan Force Raiders tentunya. Di atas garasi ada Darkol, di bawah ada Mario. Sangat sulit posisi anak-anak dari Force Raiders. Mereka harus mencari momentum yang tepat karena anak-anak JRC tentunya udah mendapatkan beberapa resource cukup kaya, tetapi dari Lucio coba untuk bergerak maju, Ikan merasakan beberapa timah panas daripada seorang Mario yang bukanlah Mario Teguh karena dia pakai kacamata di sana. Dari sebelah kiri menentukan jalannya, satu peluru dua udah mulai masuk men-take down satu player daripada Force Raiders. Ikal kali bakal coba untuk menjadi tumbang, satu orang tumbang. Apakah kalian bakal jadi kelas by Surya dari atas sana memberikan pressure keadaan anak-anak Cobra yang mau coba untuk tumbang, tetapi fokus mereka ke arah satu orang lagi dan bahkan I'm God bener terculik di tangan anak-anak daripada JRC. Harus terpulangkan dari I'm God-nya Julia. Wow, JRC ternyata harus membagi fokus mereka terhadap dua tim sekaligus, namun masih cukup stabil gue lihat ya. Bahkan Lozi, Souza dan juga Ikal mendapatkan tekanan yang cukup sakit dari teman-teman JRC. Sementara dari Darkol tidak ada pilihan lain selain memaksimalkan dirinya sendiri, entah melakukan looting atau mungkin coba menghidupkan teman-temannya. Karena dengan dirinya hanya seorang diri sampai nanti masuk ke arah bahkan gak late game, mid game pun mungkin itu bakal sulit banget Azuri. So menurut gua nggak ada opsi lain kalau misalnya dia mau bertahan sendirian dari menit ke segini sampai nanti ke mid game pun bakal susah. Pilihannya menurut gua mau nggak mau dia harus cari cara gimana caranya menghidupkan, ya walaupun nggak bisa hidupin semua, at least dia hidupin satu atau dua orang lah biar dia punya tambahan manpower dan bisa bisa melakukan serangan demi serangan ke arah musuhnya. Kalau dia sendirian kayak gini kemungkinannya cukup kecil kalau misalnya dia mau coba mainnya pelan-pelan ya, kayak diem-diem gitu kan, cari peluang mungkin bisa, tapi sampai kapan dia mau bertahan kayak gitu? Itu nggak akan bisa bertahan lama dengan gameplay seperti itu gitu kan. Ya gue setuju, dengan satu orang ini emang susah ya pengen berjuang, apalagi kalau kita lihat dari pergerakan tadi sebelum anak-anak Eko ini dia rotasi itu ada di area Bull's Eye dan juga ada si Justin yang sebelumnya pakai launchpad menuju daerah graveyard itu menuju daerah observatory ada di area graveyard. Dan juga Darkol tentunya sangat kebingungan Julia, dia mau bergerak kemana karena di Katulistiwa juga mungkin kalau untuk satu orang it's worth it ya mencari koin, tetapi koin juga saat ini tuh udah cukup sulit apalagi di area Katulistiwa yang sangat minim resource. Di sisi lain ini ada si Bang yang menjadi predator kita Julia. Ada Bang yang menjadi predator di round ketiga dengan total 4 kill. Yang menarik baru aja gue ingat karena kita bahas predator ya. Hari ini gue belum ngelihat ada tim yang killnya double digit ya. Jadi rata-rata masih di bawah 10. Itu menunjukkan permainan yang cukup hati-hati dari masing-masing tim. Entah mereka nggak saling ngeladenin pas tim fight atau dengan rotasi yang cukup rapi dari berbagai tim yang membuat akhirnya ini banyak banget tim yang nggak dapetin kill lebih dari 10 gitu. Padahal biasanya kalau kita berkaca ke play-in kemarin ya, itu tuh banyak banget tim yang cukup mendominasi dalam segi kill atau bisa kita bilang killnya belasan ya. Dan itu membuat permainan jadi terlihat sangat agresif. Namun tahan di situ. Kita lihat kali ini Madura Prime sudah mulai memantau adanya pergerakan yang mencurigakan. Azuri, ini masih menit 4 dan masih 12 tim yang bermain. Cukup pasif bermuda kali ini. Bukan cukup, ini pasti bakalan sangat pasif lagi karena yang berjumpa juga kan belum ada yang tusun ya. First Raiders tadi juga masih ada si Darkol yang hidup dan kali ini GPX bakal coba untuk adu mekanik yang kedua kali. Terlihat sudah ada Devito dan juga Wings menjadi dua orang support terbelakang dari anak GPX. Satu gerak dilemparkan ke depan tentunya udah cukup aware dari anak-anak MPX bergerak maju dan bahkan Dennis udah melebarkan sayap dari sebelah kanan. Dua orang di atas watchtower.
sangat berbahaya karena De Vito bakal coba untuk kokang satu granat lagi, meluncur satu orang temannya, flash freeze bakal dilempar ke arah depan, menerima beberapa critical damage atau tiba-tiba panas ke arah dirinya. De Vito kali ini dengan senjata UMP udah cukup aware ke arah depan, granat bakal dimasak, dilemparkan ke tidak jadi, lebih tepatnya Hikam di depan sana, memberikan beberapa tembakan dan bahkan juga dari Amora merasakan critical damage yang ubah sakit, Crow diaktifkan dari belakang sana terjadi war, dan bahkan Amora darah cukup sekarang, Extender kali ini bakal tunggu charger casnya, walaupun juga ada delay pergerakan daripada Blackbeast, dan kali ini juga satu orang sumbangan daripada Madura Brand. 4 orang masih itu dari GPS dan tentunya Madura Brand sangat struggling kali ini. Ada Frontdex juga tetapi mereka berhasil melihat satu orang terjatuh dan Devitonya tumbang, dan kali ini juga Hikam dan Laura terjatuh. Misalkan dari Force, Janis juga ikut-ikutan tumbang, misalkan Force last match ini, dan kali apakah dia bisa menyerang Day? Tidak ada glow lagi di sana. Win Baper Ramaji dan nice try untuk Madura Prime Esports, Julia. Oh my god, pattern yang sama ya. Ini gue tadi agak sedikit dejavu seperti pas gue cast di round 1 ya. Tadi dari Madura Prime selalu menggunakan strategi 2-2, di mana 2 orangnya itu diutus untuk menjadi 2 orang terbelakang memberikan backup fire terhadap 2 rasernya. Yaitu tadi kalau gue lihat ada Ikam ya, Ikam maju sama Amora gitu kan ke arah depan. Kemudian lihat GPX-nya sendiri dalam setup yang cukup rapih di dalam satu compound, terus juga yang lainnya melebarkan lalu regroup lagi. Akhirnya 2 player dari Madura Prime yang diutus menjadi raser ke arah depan yaitu Ikam dan juga Amora harus dijatuhkan dengan cukup baik oleh teman-teman daripada GPX, dan kemudian Danis juga menyusul ke arah depan namun tidak bisa berbuat banyak karena ternyata Ikam sama salah satu playernya itu Amora berhasil di-end dengan cepat oleh teman-teman daripada GPX, jadi nggak ada waktu buat melakukan revive gitu terhadap 2 player tersebut. Nah mungkin kalau menurut gua pribadi, kalau mereka pengen coba taruh player di belakang atau yang melakukan backup fire, cukup bermain 3-1 kalau menurut gue, karena 2 player diutus untuk maju seperti di round 1 tadi gue lihat itu tidak cukup efektif untuk masuk ke arah tim-tim yang kali ini lagi bermain dengan cukup ofensif, bermain placement ya atau objektif. Nah mungkin harus lebih dikurangi lagi karena banyak banget tim yang ini mainnya bener-bener berempat kayak gitu. Mungkin itu yang pengen diterapkan ya, main berempat Iya. sama Madura Prime. Tetapi emang setupnya si GPX ini benar-benar cepat gitu. Enggak kita duga-duga dia di area observator itu kan diuntungkan karena ada launchpad, jadi bisa mengunci pergerakan. Dan kita berpindah di sisi lain kali Mr. Kepo udah dijatuhkan di tangan Raka EZ, Bonafide dan Tang City bakal melakukan clutch play kali ini, masih mencari peluang untuk mendapatkan satu persatu orang daripada Tang City. Bonafide masih mengendurkan serangan tetapi dia lebih menggunakan cerdik banget Julia, nggak mau revival spotnya dipakai Tang City, malah Bonafide yang pakai di atas sana. Tapi bakal coba untuk di rush terlebih dahulu. Ada bullet ditarik keluar, Mitsi masuk. Tapi sekali tadi terbang granat melontar di arah depan. Mitsi merasakan satu ledakan yang cukup mendistraksi. 150 darah tersisa. Raka coba untuk masak lagi. Granat itu dilemparkan ke depan, terkonek begitu aja. Raka darahnya benar-benar sekarat karena dijepit. Dari belakang masih ada triple six bang, memberikan kritikal arah depan. Yang sisa dari Raka saja pun tumbang juga kali. Apakah menjadi hari bagi anak-anak Tang City? Setup benar-benar mata, tetapi kalau mencoba untuk backstep dari sebelah kanannya. Respon gol cepat dari depan. Tang City juga udah terjatuh. 2 melawan 2 kali ini. Drama bakal terjadi. Riz dari belakang menggunakan senjata MX2 atau Bareta. Bang menggunakan 1 atau bahkan 2. Ini healernya Calvin bergerak ke arah depan, maju merapat terlebih dahulu. Darah benar-benar sekarat, dan kali ini Calvin menerima informasi bagus. Ada Bang juga bergerak maju. Dan jadi rebusnya bakal coba untuk tembak lagi ke depan. Hati-hati juga, tetapi Tang City tidak bisa lepas dari cengkeraman sang Raja King Kong kita, Bonafide Esports. Wow, Bonafide Esports walaupun 2 playernya berhasil dijatuhkan namun mereka berada di daerah revival spot. Tadi yang jadi menarik adalah Tang City ketika mereka dapat informasi bahwa Bonafide ada di depan mereka atau di arah atas. Itu membuat teman-teman daripada Tang City langsung melakukan upaya rush. Yang harus mereka ingat adalah dari Bonafide Esports mereka lagi menang grounding karena mereka dapetin high ground ya. Jadi nggak semudah itu dari teman-teman Tang City untuk melakukan rush. Dan tadi gue sempat lihat ada upaya granat yang dilakukan oleh teman-teman daripada Bonafide ke arah Tang City, dan itu menurut gue cukup memberikan distraksi terhadap teman-teman daripada Tang City. Tapi kita tahan dulu bahwa kita pindah dulu nih ke arah teman-teman daripada First Riders, dimana kita lihat ada teman-teman dari First Riders yang coba untuk melakukan upaya defense atas teman-teman GRC yang sudah mulai tercium suara langkah kakinya mendekat ke arah mereka. Kita lihat kali ini
Tapi dari teman-teman First Riders juga masih belum melakukan pergerakan yang berbahaya karena kalau kita lihat ada salah satu player dari First Riders yang terpisah cukup jauh yaitu Ikal. Nah kalau mereka mau coba untuk melakukan team fight ini akan sedikit sedikit berbahaya karena mereka kekurangan manpower. 3 orang melawan 4 orang ini nggak akan bagus ke depannya. Jadi dari First Riders nggak coba buka tembakan duluan walaupun sebenarnya mereka udah merasakan kehadiran dari JRC. Ikal dibiarin dulu untuk melakukan looting agar memaksimalkan resource yang mereka miliki. Namun dari JRC nampaknya gak mau berdiam terlalu lama karena kenapa? Zona akan berjalan sebentar lagi dan kalau misalnya kita ngomongin zona, semua tim yang tadi udah sempat gua bahas, gua notice dari awal bahwa kali ini tim-tim yang bermain lebih ke arah placement point. Sangat-sangat objektif. Jadi mereka nggak mau dong terlalu lama ada di luar zona. Dan kita lihat kali ini, teman-teman daripada Aura Ignite yang tadi sempat gue notice juga bahwa Aura Ignite hari ini bermain belum terbakar seperti play-ins. Sekarang coba untuk bermain lebih aman lagi di pinggir-pinggir zona, di bibir zona, dan coba untuk menunggu momen melakukan upaya inisiasi terhadap musuhnya. Upaya inisiasi karena di belakang mereka itu kan ada si Rebellion Tabor ya. Rebellion Tabor juga dia udah cukup aware dan bahkan dari Aura ini lebih memilih untuk rotasi lewat sisi sebelah kanan. Yap. Keputusan yang gue rasa ini cukup bijak ya. Muter ya mereka Kalau benar, kalau mereka tuh cepat bergeraknya, mereka masih bakal berjumpa dengan dua tim Island Afghan dan juga Onyx. Kita lihat di depan sana sudah ada saya tumbang dan juga sisinya bakal diras. Ada back kali menggunakan senjata MG7. Hasil terjatuh tetapi itu tidak masalah karena dua daripada yang disumbangkan. Gare kali ini berhasil menyisakan satu orang lagi. Gare lantai saya di atas rumah lantai 2 masih bisa bergerakan jauh keluar tetapi tidak bisa dicengkram oleh anak-anak Island Afghan. Julia. Tapi tidak berhenti sampai di sana. Kita lihat Island of Gods masih belum bisa bernafas dengan leluasa karena Aura dan juga Sesal Baik tiba di pertahanan mereka. Adian tanpa pikir panjang langsung melakukan satu bayaran. Di mana kita lihat satu player Azriel berhasil dijatuhkan. Menyisakan 3 player saja daripada Island of Gods. Sesal Baik mendekat sedikit demi sedikit maju ke arah pertempuran yang terjadi di sisi lain. Rebellion ternyata berhasil dipulangkan di posisi ke-9 disusul oleh Island of Gods pada posisi ke-8 Azuri. Timing yang tepat, anak-anak ses masuk kedua tim yang saling berperang. Aura dan juga Island of Gods kali ini mencoba menjadi tim terparty karena tentunya ada satu granat terkonek. AimGad harus terjatuh dan kali GPX di sisi dari Vito berhasil mencuri satu player terbaru. Terlihat Adrian berhasil dihidupkan kali ini juga. Mereka harus set up posisi lagi di dalam rumah sesempit ini karena granat menjadi malapetaka bagi mereka kalau sampai terkena yang kedua kali. Sas berada di posisi teraman mengebelkan senjata MG7 karena depan Bocil merasakan beberapa timah panas tentu yang sangat mendistraksi. Tidak masalah, lemparkan satu granat lagi karena depan dan terkonek. AimGad tumbang yang kedua kali tentunya. Gede ingin bergerak maju tetapi dinilai terlebih dahulu karena dari sebelah kanan anak-anak daripada Aura bakal untuk setup posisi juga. Mereka udah berada di posisi ternyaman. Ses Alpha diunggulkan oleh Zona dan Rosman berikan ketinggalan meter ke headshot. Jojo pun tumbang juga dan bahkan Rosman juga terjatuh. 2 melawan 2 kali. Thanos berada di lini terdepan. Adrian, darah 17 karat dan Pak Agun sekali mencoba membaca pergerakan daripada musuh di depan sana. Bola lompat dan juga Gurcha tumbang. Bocil terjatuh. Kedai dan juga Thanos bakal coba untuk berjuang dan bahkan Aura Ignite harus puas di peringkat ke-7 Julia. Oh my god, Onyx Olympus tadi kita lihat mendapatkan hal yang sama tapi tahan dulu. Kita lihat Eko di sini sudah menjatuhkan salah satu player. Lim kali ini sudah mulai menunjukkan aksinya menggunakan granat ini yang gua kangenin ya karena tadi gua nggak lihat juga. Terus Dudes juga udah mulai dapetin granatnya dan dari Eko Esports Dudes ternyata melakukan clutch play dan menyelamatkan teman-temannya dari pulang ke arah lobby Azuri. Sudah lama gua nggak ngeliat permainan granat. Iya. Oh my god, sesalvanya pulang. Permainan granat dari Dudes ini udah lama banget. Tadi ada Lim juga. Lim juga ikut-ikutan Iya, dan iya. ini artinya Julia. Artinya apa tuh? Reoni dua raja granat yang pernah ada di satu divisi. Iya. JRC dan juga Eko yang masih ada 3 orang dan bahkan Bonafide juga udah mulai masuk. Ikal satu orang yang diutus terjauh dari First Raiders. Yap. Rupanya masih bertahan hidup sejauh ini Julia. Yes, betul sekali. Ikal kali ini berhasil masuk ke top 4 untuk membawa teman-temannya mendapatkan placement point yang lebih baik. Tapi kita lihat kali ini dari Eko Esports walaupun tanpa seorang Koja. Mungkin masih bisa untuk
survive karena kalau gua bisa bilang dari seorang Dudes-nya kali ini juga masih memiliki resource yang cukup baik. Nah kita lihat ada sedikit replay dulu ya, dimana tadi permainan yang cukup baik dari seorang Dudes dan juga tertolong dengan adanya beberapa obstacle ya, seperti container dan juga ada gluol yang sudah mereka bangun, itu membantu teman-teman daripada Echo Esports untuk melakukan defensive yang cukup baik. Dan kita move lagi ke arah POV dari teman-teman GRC dengan 9 poin eliminasi. Ayo dong buletin jadi 10. Jadi ini 10 pertama hari ini ya kalau gitu ya. 10 pertama harus banget karena kalau kita lihat masih ada 4 tim. 11 player yang bertahan hidup sejauh ini. Wow. GRC harus cepat untuk rotasi karena Bonafide udah bakal aware karena depan rupanya notice. Respeker satu di depan sana. Ika memberikan timah panas. Calvin pun terdistraksi juga dari belakang masih ada anak-anak Eko dan mencoba untuk melakukan Racing Black-nya berhasil mengeliminasi si Ikal. Well, nice play ya dari kejauhan, ternyata Eko cukup aware juga langsung memberikan bantuan tadi kalau bisa gue bilang untuk seorang Ikal ya, bahkan jadi salah satu player dari Bonafide juga berhasil ditumbangkan dari jarak yang jauh namun masih berhasil diselamatkan karena juga jaraknya cukup jauh. Oke, respon dulu yang cukup baik dari seorang Kiba kali ini namun ternyata masih tembus tembakannya bos. Langsung aja diaktifkan tembakannya kali ini namun sudah mulai dipantau saja oleh Bang dan kawan-kawan Azuri kali ini. Diuntungkan posisi daripada JRC karena dua tim di depannya saling pecah perang dan bahkan Bonafide udah 10 kill pertama Julia. 14 bakal cepet ditembakkan lagi ke depan tetapi Calvin kepalanya copot oleh Surya yang bukan Surya Dharma. Terlihat juga Black tumbang di depan sana. Dengan sebenarnya informasi bagus kalau musuh menyisakan 2 orang lagi dari depan. JRC bakal coba untuk setup posisi. Bang triple stick terlihat di depan sana merasakan beberapa tembakan. Dudes bergerak di sebelah kanan tidak ternotis pergerakannya. Shotgun charger bos udah dibatalkan kali ini karena Raka udah cukup Surya tumbang juga daripada JRC. Anak-anak Eko perlahan tapi pasti merapat satu sama lain. Delaskar di depan sana, Rakanya ditumbangkan begitu aja. Eki dipulangkan ke lobby di tangan Raka menjadi last man standing di tangan Bonafide dan bahkan Lim tidak terpantau dari kejauhan. Akankah dia tukang granat? Looting terlebih dahulu, Bonafide dipulangkan di peringkat ketiga. Kali ini apakah menjadi hari untuk anak-anak dari Eko? Terlihat satu orang juga udah merasakan kritikal yang sakit Lim menjadi satu orang yang bakal coba untuk digebrak begitu aja karena soalnya Cendil berjumpa mana dan juga save the day. Congratulations Eko Esports. Wow, Eko Esports mendapatkan buyah di round keempat atas pertarungan cukup panjang dengan GRC ya Product. Kita lihat tadi ya Lim dan juga Dudes pada akhirnya mereka